go for me, I like to win a couple broke. You like drinking, lean, you ride your club, it's getting broke. I like getting lit and driving fast with no smoke. You be clapping, baby, shaking ass and driving low. Where we go from here, I like to win a couple broke. Where we go from here, my life is crazy, never slow. Where we go from here, I like to win a couple broke. Where we go from here, my life. Nah, pasti semuanya udah pada nunggu-nunggu kapan mobil ini selesai. Jadi mobil ini udah lagi dalam tahap pembersihan. Karena mobil ini sebenarnya udah selesai, cuma lagi dibersihin dulu, disiapin dulu untuk nantinya bisa ditampilin. Sebelum kita nampilin video tahap akhir dari perjalanan modifikasi si Sangyong Musso ini, pertama-tama gue mau flashback dulu nih ke belakang. Apa aja yang udah gue kerjain dan gue lakuin buat mobil ini. Jadi setelah mobil ini udah gue perbaikin semua di bengkel spesialis Sangyong, gue langsung kontak temen gue, yaitu modifikasi digital, untuk melakukan perubahan-perubahan yang gue pengen nih di mobil ini. Tapi ini modifikasinya hanya secara visual ya, jadi modifikasinya ini pakai Photoshop. Buat yang kepada mau nyoba juga bisa langsung kontak aja ke @modifikasi-digital. Gue minta tolong untuk warnanya diubah, lalu aksesoris-aksesoris yang gue pengen pasangin juga gue minta ditempel semua di mobil itu. Dan gambar tersebut gue pakai untuk minta approval. Ternyata desain dari gue ini di-approve. Nah, setelah gue dapat approval dari gambar yang gue ajuin, gue langsung ke Kelapa Gading, ke bengkel Roma Autosport. Kenapa gua kesana? Karena itu adalah bengkel yang ngejual peralatan off-road yang terlengkap, dari lampu-lampu LED bar, bumper ARB, winch, sampai dengan suspensi-suspensi untuk ninggiin si mobilnya juga ya. Gue di sana ngabisin waktu seharian karena gue bingung banget apa aja yang mau gue pasangin di mobil ini, dan yang bingungin lagi karena nggak ada yang pas buat mobil ini. Akhirnya gue ngambil bumper ARB, tapi ini sebenarnya buat Mitsubishi Triton, yang mana nantinya harus gue modif biar bisa kepasang di Sangyong ini. Terus gue juga ngambil winch Warren Tabor 8K buat dipasangin di bumper ARB yang udah gue bawa ini. Nah, setelah gue balik dari Roma Autosport, gue langsung balik ke bengkel gue sendiri, yaitu Detail Box. Mobil ini langsung ditelanjangin total dan langsung masuk ke tahap pengelasan. Kenapa masuk ke tahap pengelasan? Karena ternyata saat mobil ini dibongkar, ternyata di bagian bawahnya tuh banyak banget kroposnya, terutama di bagian bawah jok depan. Nah, setelah tahap pengelasan selesai, semuanya udah diperbaikin, baru gue masuk ke tahap anti karat. Di tahap anti karat ini, semua bidang dari mobil ini gue lakukan anti karat ulang. Itu sampai plafon-plafon semua gue lapis semua dengan anti karat, dan gue pakai anti karat dari Gravitech. Nah, setelah mobilnya selesai di anti karat semua, dari bagian dasarnya sampai bagian atap-atap semua udah gue lapis dengan anti karat. Setelah tahap pengelasan dan tahap pelapisan anti karatnya selesai, baru gue masuk ke tahap pengecatan. Untuk catnya sendiri, gue pakai cat khusus mobil off-road, yang mana ini adalah cat anti baret keluaran dari Raptor. Ini keren banget, mobilnya jadi sangar banget setelah dicat pakai Raptor. Selain anti baret, bener-bener tekstur dari cat Raptor tuh bener-bener bikin mobilnya jadi kelihatan makin sangar ya, apalagi dipaduin dengan bumper ARB dan winch Warren yang tadi udah gue bawa. Di sini gak cuman bagian bodinya aja yang gue lapis pakai Raptor, tapi semua bidang yang ada di luar itu gue lapis semua pakai Raptor, sampai dengan trim, grill, sampai bumper ARB yang baru gue bawa tadi pun itu gue lapis pakai Raptor. Jadi sekarang mobil ini full anti baret. Setelah tampilan mobilnya udah sangar banget, udah dilapis Raptor semuanya, gue minta sama tukang las gue untuk bikinin aksesoris-aksesoris tambahan yang bikin kesannya makin sangar nih. Gue minta bikin footstep, roof rack, roof bar, towing bar, sampai cover bawah engine. Itu gue bikin semua custom biar tampilan mobilnya makin sangar, dan juga karena emang gak ada yang jual juga sih aksesoris buat mobil ini. Nah, di sini kalian bisa lihat nih, ini bumper ARB-nya udah kepasang semua, bisa perfect fit banget di mobil ini. Gue harus nge-custom untuk pegangan bumpernya. Cuman setelah bumpernya kepasang, gue ngerasa kayak ada yang kurang gitu loh. Di bagian bawah bumper tuh kelihatan kayak kosong banget aja gitu. Makanya gue minta bikinin cover bawah mesin yang nyambung dari bagian bawah ARB-nya nih. Nah, nanti tampilannya jadi kayak gini nih kurang lebihnya.
One eternity later. Oke, sekarang mobilnya udah rapi semua, masuk ke tahap finishing dari pekerjaan si Sangyong ini nih. Sekarang gue lagi masang kaca film. Untuk kaca filmnya gue pilih kaca film dari Iceberg karena emang dari dulu gue setiap modifikasi mobil Iceberg sih selalu jadi andalan gue ya. Selain dari warnanya juga bagus, tahan panasnya emang itu bagus banget sih. Selain kaca film Iceberg, gue juga pasangin sound system. Untuk sound systemnya gue pasang full produk dari Venom, baik dari prosesornya, speakernya, sampai subwoofernya semua full Venom. Nah kemarin kan gue udah minta tolong sama pihak Venom untuk instalasi sound system di mobil Sangyong ini. Terus satu hal yang gue lupa, sound systemnya udah keren, tapi kan gue butuh head unit juga dong untuk bisa ngedukung suara dari si sound systemnya. Dan itu gue lupa banget, gue baru kepikiran sekarang. Akhirnya gue minta tolong, gue telepon Pak Henry dari Pioneer, nanyain ada tipe apa sekarang yang kira-kira kompatibel buat di Sangyong ini. Dan alhamdulillah responnya cepet banget, langsung hari ini juga langsung dikirim pakai kurirnya, langsung nyampe. Sementara itu di depan pihak Venom lagi masangin sound systemnya, head unitnya udah nyampe pas banget waktunya. Nah ini head unit tipe terbaru dari Pioneer, ini keren banget sih, sampai ada beberapa dus di sini. Tipenya Pioneer SPH T20BT. Sekarang interiornya udah nyaman banget, sound system udah kepasang, head unit udah kepasang, interiornya juga udah mewah banget, dibikin sama Juno Leather. Gue tinggal ngelengkapin tahap akhir dari mobil ini, tapi juga yang paling vital, yaitu velg dan ban untuk ngedongkrak tampilan dari mobil ini. Nah untuk pilihan velg sama ban gue percayain sama Autoban. Jadi selanjutnya gue langsung pergi ke Autoban di Serpong. Nah ini gue udah sampai di Autoban Serpong. Gue ketemu langsung nih dengan Bro Kevin. Ini ownernya langsung nih dari Autoban nih. Kebetulan pas ada di Autoban Serpong. Jadi gue mau nanya kira-kira velg dan ban apa yang bakalan cocok buat dipasang di mobil ini. Oke. Mobilnya kebetulan kan Sangyong nih, baju Korea isinya Jerman tapi. Jadi kebetulan ini kan lubang 6, hall 6. Jadi PCD-nya seperti Pajero Sport, Fortuner dan mobil lain. Iya. Nah, kita ada beberapa opsi. 6 kali 139. 9,7. Kalau 15-16 kan sama aja kayak standar. Harus Ini standarnya 15. 15, iya. Standarnya Nanti 15. pas balik bisa lihat dulu sih. Antara 17 atau 20. Iya. Dan kira-kira cocoknya mana sih sama mobilnya gitu ya. Boleh? Lihat-lihat yuk. Yuk. Oke, nah ini toko kita. Nah, kalau pajangan ring 20-nya Mas Gali untuk lihat tuh di bagian sini. Ini 20 hall 6. Oh ini semua bisa 20 masuk, semua ya. nih. Ini 20 lubang 6 yang kira-kira bisa masuk ke mobil itu. 20 inch muat ya di 20 inch Sangyong ini? muat, 20 inch muat. Nah, cuman Oke. kebutuhannya Mas Gali ini mau pakai bannya halus atau mau pakai ban AT atau mau pakai ban MT nih, sebenarnya kan gitu. Karena kan kita mau cocokin dengan mobilnya. Kalau rencana saya sih karena ini mobilnya kan tampilannya sangar nih. Jadi kita justru pengennya pakai bannya MT. Ban MT ya. Kalau pakai ban MT sih, saya sih sebenarnya lebih saranin ke 17. Oh 17? 17 karena ukurannya yang paling pas buat mobil ini 265 70 17. GT itu punya satu ban Savero Komodo MT. Nah, bannya itu ini. Bannya ini Komodo ini juga punya list putih. Komodo MT Plus pas banget buat mobil Mas Gali. Tampilannya jadi sangar ya? Tampilannya jadi sangar pasti. Kalau karena bannya bannya MT. Iya, kalau AT modelnya kayak gini. Tapi AT pun kalau di GT ring 20-nya kebesaran buat dia. Kalau 18 nggak ada opsi. Nggak Kalau di sangar GT, dong, Mas. nggak sangar, sayang makanya. Makanya saya Berarti bilang, mau nggak mau kita pakainya 17, betul, 17. pakai ban MT. Pakai ban MT, apalagi kan mobil udah pakai bumper ARP dan tampilannya udah kayak begini kan sayang kalau kita nggak pakai ban MT. Bener, Jadi, bener. mungkin nanti kita bisa kasih lihat Mas Gali beberapa opsi velg T17 lubang 6-nya. Boleh? Boleh? Mana lagi Yuk, opsinya kita Mas? lihat lagi. Ini gede juga Autoban ya? Gede juga, lumayan lah. Kebetulan kita hanya ada beberapa opsi, which is ini yang pertama, ini yang kedua.
Ini 17. 17. Ini semua 18. Ini 18. Ini 18 juga. 18. 17 86 kalau aku lihat dari mobilnya sih ya pasti kan velgnya harus lebih arah maco ya. Hitam-hitam ada 2 pilihan sih, Avox sama Overland yang ini. Gitu. Kayaknya yang bawah lebih keren Bawah sih, lebih Mas. bagus sih. Soalnya ya ada pemanisnya lah ya. Ada bautnya ya. Ada bautnya supaya kelihatan lebih maco lah. Mas, Autoban ada di mana aja sih? Kebetulan kita ada 23 cabang di Indonesia. 23 cabang. 13-nya di Jakarta, 10-nya kita di luar kota. Dari Palembang sampai Bali kita ada cabang. Ada cabang Ada semua. cabang. Tahu gitu saya gantinya di Autoban Bali, Mas. Oh, sambil Bali boleh liburan. sampai jalan-jalan. Jalan nyobain sangyongnya ya kan. Boleh. Oke, jadi Ya, aku cobain 265 70 17-nya sama velg Overland ini. 265 70 17. 70 17. Nah, kalau Coba untuk ya, rekomendasi ban pakainya merek apa nih, Mas? Kita sebenarnya ada beberapa merek, GT Radial, ada Toyo Tires, ada Pirelli, ada Axelera, ada Michelin, ada Yokohama. Kita lumayan banyak sih merek. Tapi Oh, yang itu ada semua lengkap di cuma Autoban. memang yang kita rekomendasiin ke customer adalah GT Radial karena which is ban ini ban lokal, tapi dia punya kualitas bagus karena mungkin OEM juga udah banyak pakai, kejuaraan sprint off-road juga banyak pakai. Jadi kalau memang Mas Gali punya tujuan mau pakai dia di modelnya off-road, ya GT Radial Komodo paling pas sih. Ya udah, abis ini kita tes Kita aja cobain dulu. biar kita pasang. Pokoknya gue percayain semua sama Bro Kevin Thank ini. you. Pokoknya pasti Gimana beres. caranya tampilannya jadi keren? Pasti. Dipakainya juga pasti Pakai juga aman dan nyaman ya. Pasti. Siap. Yuk Oke. kita tes. A few moments later. Mas Gali, kita udah pasangin di mobilnya. Udah ya? Mungkin Mas Gali bisa lihat dulu fitmentnya gimana nanti. Nah, ini yang kita pasangin tadi yang kita jelasin ke Mas Gali 265 70 17 GT Radial Savero Komodo MT Plus dan velgnya. Kelihatan lebih keren ya. Kelihatan Dan- lebih keren. Oh. Ini tampilannya jadi lebih penuh ya di Tampilnya lebih penuh, spakbornya ya. betul. Dan 265 ini lebih lebar dari ban 31 yang tadi Mas Gali pakai. Ini malah lebih tebel. Lebih tebal sedikit dan lebih lebar bannya. Makanya kelihatannya kok kayak lebih penuh. Lebih penuh fendernya. Terus betul. sama kayaknya lebih keluar juga ya karena pengaruh offsetnya kali. Karena pengaruh offset dan lebar velg. Iya, ini Offset dan lebar velg. Velgnya kan pasti lebih lebar dari standar tadi. Offsetnya juga ini offset low. Oh, jadi lebih napak dia ya? Pasti lebih nampak. Pasti lebih nampak. Dan fitmentnya pasti lebih bagus. Di depan kita juga pasangin belakang lah. Yuk, lihat belakangnya. Wah, pas nih. Belakangnya udah pas. Jadi kalau Jadi lihat, memang ini rata. ukuran paling pas. Kita lihat spare-nya kita udah nggak ada di sini. Jadi 265 70 17 ini udah paling pas ukuran buat si Sangyong ini sekarang. Wah, ini keren sih. Keren ya. Jauh. Beda banget tadi pas datang sama sekarang. Mobil juga jadi kelihatan jauh lebih tinggi ya sekarang posisinya. Iya, ya? karena kan dengan diameter lebih besar, Heeh. pasti mobil juga lebih tinggi. Jadinya. Oke. Berhubung ini bannya baru, velgnya baru, jadi gua panggilin towing. Mobil ini baliknya pakai towing aja biar bannya tetap baru. Ini towingnya udah disiapin. Nah, roof rack Thule ini gue beli dari Banteng Mas. Buat siapapun yang nyari roof rack Thule bisa langsung kontak ke Banteng Mas karena memang di sana distributornya untuk roof rack Thule. Terus sekarang gue pengen pasangin nih roof rack Thule-nya ke atas mobil Sangyong ini nih. Nah, untuk bisa roof rack Thule-nya kepasang di atas mobil, gue butuh roof rail dan roof bar yang gue bikin custom. Karena nggak ada yang jual ya roof rail sama roof bar buat mobil ini. Dan ternyata roof rail dan roof bar yang gue bikin ini perfect fit banget buat si Thule yang gue beli dari Banteng Mas. Setelah roof racknya kepasang, gue harus ngerubah warna interior. Untuk ngerubah warna interior, gue percayain nama YSN Car Interior buat ngerubah warna trim-trim ya agar sesuai dengan warna kulit dari Juno Leather. Nih jadi diapain nih Mas Yasin? Ini kita cek ulang Dicat ulang. ya.
Biar warnanya jadi sama kayak kulitnya ya. Iya. Biar bagus. Ya kan Chevy dong. Mantap. Dan akhirnya kita sampai pada detik-detik pengambilan dari Sangyong Muso tahun 2002 ini. Satu, dua, tiga.